Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh mengurapi hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan, kami boleh pahami. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Dosa dari Belajar Alkitab. Ayat inti Yeskiel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Penemuan oleh William Miller pada tahun 1818 bahwa Yesus akan kembali ke bumi dalam waktu sekitar 25 tahun membuatnya sangat gembira. Itu sangat bagus, dan ia mencatat, keyakinan itu datang dengan kekuatan yang dahsyat kepada saya mengenai tugas saya kepada dunia, mengingat adanya bukti yang telah mempengaruhi pikiran saya sendiri. Jika akhir sudah dekat, penting bagi dunia untuk mengetahuinya. Ia menganggap bahwa kesimpulannya tentang kedatangan Kristus mungkin akan ditentang oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi ia tidak ragu bahwa orang-orang Kristen dimanapun akan dengan senang hati menerimanya begitu mereka mendapat kesempatan untuk mendengarkannya. Meskipun demikian, ia takut menyampaikan temuannya, mengingat jangan-jangan saya mungkin keliru dan menjadi sarana untuk menyesatkan orang lain. Akibatnya, ia menghabiskan 5 tahun lagi, dari tahun 1818 sampai tahun 1823, untuk terus mempelajari Alkitab. Ketika satu keraguan atas pandangannya tentang kedatangan Kristus teratasi, muncul lagi keraguan lain dalam benaknya, seperti tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Miller menulis pada tahun 1845 bahwa selama periode 5 tahun itu, lebih banyak keraguan muncul dalam benak saya daripada yang telah disampaikan oleh para penentang saya sejak awal. Dan saya tidak tahu apakah ada keraguan yang disampaikan sejak saat itu yang tidak menjadi beban pikiran saya. Namun, setelah terus belajar, ia percaya bahwa ia dapat menjawab semuanya dari Alkitab. Jadi, setelah 7 tahun belajar, Miller telah sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kristus akan datang kembali sekitar tahun 1843. Pada saat itu Miller menyatakan bahwa tugas untuk menyampaikan bukti akan dekatnya kedatangan itu kepada orang lain yang berhasil saya hindari selama saya masih bisa menemukan bayangan keberatan terhadap kebenarannya kembali muncul dalam benak saya dengan kekuatan yang begitu besar. Akibatnya, ia mulai membicarakan lebih terbuka tentang pandangannya melalui percakapan pribadi dengan tetangga dan pendetanya. Tetapi yang mengherankannya, sangat sedikit yang berminat mendengarkannya. Miller terus mempelajari Alkitab, dan semakin banyak yang dipelajari, semakin yakin dia bahwa ia memiliki kewajiban untuk memberitakannya kepada orang lain. Pergilah dan kabarkanlah kepada dunia tentang bahaya yang mengancam mereka. Apakah pesan yang menyerangnya siang dan malam? Dan itu adalah hal terakhir yang ingin dilakukannya, seperti banyak dari kita. Miller senang mempelajari Alkitab, tetapi ia tidak memiliki ambisi untuk melakukan apapun. Itu adalah dosa dari mempelajari Alkitab. Kita semua tergoda untuk menjadikan belajar Alkitab sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana yang memotivasi untuk melakukan sesuatu tindakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mempelajari firman-Mu. Mampukan kami mengerti setiap firman yang sudah kami pelajari, dan biarlah ini akan menolong kami menjadi anak Tuhan yang setia untuk terus memperdalam kebenaran firman-Mu. Kepadamu kami serahkan semua rencana aktivitas hari ini.
Biarlah Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Dalam nama Yesus, amin.